Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 18 Oktober 2023 bersama Feica Novi dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Shalom sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Rabu tanggal 18 Oktober 2023. Bersama saya, Feica Novi, di tempat kediaman saya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hari ini bersama-sama kita akan membaca dan mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, bab 10 ayat 1-9. Mari kita dengarkan bersama-sama. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu ini akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salam itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan tentang Yesus mengutus 70 murid. Dari bacaan hari ini kita diajak untuk belajar dari Yesus sebagai guru yang begitu luar biasa. Guru yang baik adalah guru yang memberikan tugas juga sekaligus memberikan petunjuk kepada murid-muridnya bagaimana cara mereka menjalankan atau menyelesaikan tugas mereka. Nah, inilah yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mengutus murid-muridnya 70 orang, kemudian mereka diutus berdua-dua. Ini pun mempunyai tujuan supaya ketika mereka berdua ada teman dalam perjalanan, ada yang bisa saling menguatkan, bisa saling melengkapi. Jika ada satu yang lemah, ada yang lain yang memberikan kekuatan. Jika ada satu yang jatuh, ada yang lain yang mendukung supaya temannya bisa bangkit kembali. Inilah tujuan kenapa Yesus selalu mengutus murid-muridnya berdua-dua. Kemudian Yesus katakan bahwa tuaian memang banyak, tapi pekerjanya sedikit. Oleh karena itu, mintalah kepada tuannya tuaian itu, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus tahu bahwa sebenarnya ada banyak sekali jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Ada banyak sekali tuaian-tuaian yang bisa kita petik. Tapi sayangnya pekerja-pekerja yang tergerak untuk ambil bagian sebagai pekerja dalam ladang Tuhan itu sedikit. Oleh sebab itu Tuhan Yesus sampaikan supaya kita berdoa supaya
Tuhan itu mengutus lebih banyak lagi orang-orang yang mau ambil bagian dalam pekerjaan di ladang Tuhan. Nah, selain itu Yesus juga katakan bahwa pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dari kalimat ini bisa menggambarkan bahwa sebenarnya Yesus sudah tahu dengan segala kesulitan dan tantangan yang akan dihadapi oleh murid-muridnya dalam perjalanan pewartaan mereka. Maka dari itu dikatakan bahwa murid-muridnya ini dan kita semua sebenarnya ada seperti domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Kalau kita belajar dari karakternya domba itu kan binatang yang halus, sabar, cinta damai, dan penurut ya, mengikuti gembalanya. Sedangkan serigala adalah binatang buas yang dengan mudah bisa memangsa musuhnya. Nah, bagaimana tuh domba di tengah-tengah serigala? Disinilah Yesus sampaikan kepada kita supaya kita memahami lebih awal bahwa akan ada tantangan dan kesulitan yang akan kita hadapi di dalam perjalanan perutusan kita. Selain itu, Yesus juga sampaikan beberapa petunjuk supaya murid-muridnya itu tidak mengalami kesulitan yang lebih dalam. Contohnya, Yesus katakan jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Supaya apa? Supaya murid-muridnya itu tidak terbebani dengan barang-barang bawaan mereka, dengan segala pernak-pernik yang mereka bawa. Yesus lebih mengharapkan supaya murid-muridnya itu benar-benar mengandalkan Tuhan, mengandalkan kehadiran dan kekuatan Tuhan yang akan menyertai mereka dalam tugas perutusan mereka. Kemudian Yesus juga katakan, jangan memberi salam kepada siapapun dalam perjalanan. Tujuannya apa? Supaya jangan banyak basa-basi. Yang namanya basa-basi itu buang waktu, apalagi perempuan nih. Kalau ketemu dengan temannya, hai apa kabar? Bertanya ini, bertanya itu, tidak terasa waktu berjalan terus. Sedangkan yang diharapkan oleh Yesus adalah murid-murid itu fokus kepada tujuan tugas mereka, supaya mereka fokus tentang apa yang harus mereka capai, apa yang harus mereka lakukan. Lalu ketika kita sampai ke sebuah rumah, kita memberi salam damai sejahtera bagi orang tersebut. Jika orang itu layak untuk menerimanya, maka damai sejahtera akan menetap di atasnya. Tapi jika tidak, gak usah khawatir, salam itu akan kembali kepada kita. Artinya Tuhan Yesus juga sudah tahu bahwa murid-muridnya pun akan menjumpai penolakan-penolakan di dalam perjalanan mereka. Sehingga jika terjadi penolakan, supaya kita tidak baper, ya, tidak perlu kecewa atau sedih yang berlarut. Karena ketika kita memberikan damai sejahtera bagi seseorang, jika layak itu akan menjadi hak dia. Tapi jika tidak layak, damai sejahtera itu akan kembali kepada kita. Lalu apalagi pesan Yesus? Yesus katakan, tinggallah di dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut menerima upahnya. Lebih lanjut lagi, ketika ada yang menerima kita langsung menjalankan tugas kita. Tugasnya itu apa? Tugas murid-murid Yesus adalah menyembuhkan orang sakit dan mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Itu karena kita baca dari ayat 1 sampai ayat 9 ya. Kalau kita teruskan sedikit lagi di ayat 10 dan 11 dikatakan bahwa, tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi, kalau kebaskan debu itu sebenarnya lebih kepada artinya sebuah penolakan. Ketika orang menolak kita, artinya mereka juga menolak Allah Bapa yang mengutus kita. Jadi gak usah khawatir. Secara pribadi saya menggambarkan bahwa kalau kebaskan debu itu sama dengan lepaskan semua kotoran-kotoran yang melekat pada diri kita. Kadang kalau kita dalam perutusan kita atau menjalani tugas pelayanan kita, mungkin ada hal-hal yang menjengkelkan, mungkin ada hal-hal yang membuat kita tuh merasa sedih dan sebagainya. Atau penolakan-penolakan yang mungkin membuat kita menjadi
cukup terpukul. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin berbagi pengalaman, terutama pengalaman-pengalaman yang membahagiakan ketika saya menerima tugas perutusan dari Tuhan Yesus untuk menjadi pewarta Injil. Tepatnya tanggal 5 Oktober 2017, 6 tahun yang lalu, pertama kalinya saya menerima perutusan dari Bapak Uskup Ignatius Suharyo pada saat itu dalam acara wisuda kelulusan kami setelah menyelesaikan kursus pendidikan Kitab Suci Santo Paulus selama 3 tahun. Saya berjumpa dengan Bapak Uskup, kemudian beliau menyampaikan kepada saya, kurang lebih kata-katanya seperti ini. Terima kasih Ibu sudah bersedia untuk ikut mewartakan kerajaan Allah. Kurang lebih seperti itu ya. Pada saat itu tentunya sukacita saya luar biasa. Tapi dalam pikiran saya juga bertanya-tanya, wow, saya belum melakukan apa-apa. Tapi Bapak Uskup ya begitu saya kagumi, begitu saya hormati, sudah lebih dahulu mengucapkan terima kasih. Kata terima kasih dari Bapak Uskup ini menjadi semangat buat saya untuk selalu ingat pada tugas perutusan saya. Kemanapun, dimanapun Tuhan utus, saya harus terus mewartakan kerajaan Allah. Kemudian di bulan yang sama, saya diberikan kesempatan oleh pastor pembimbing rohani saya, Pastor Yandi Buntoro CDD, untuk bisa membawakan renungan pertama saya di renungan audio Daily Fresh Juice ini. Terima kasih kepada Pastor Yandi, juga kepada Koyofi dan semua tim yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk terus mewartakan kabar sukacita Tuhan melalui renungan audio ini. Saya bersyukur boleh bertumbuh dan berbuah bersama-sama dengan komunitas yang begitu luar biasa ini. Ada juga hal-hal menyenangkan yang saya jumpai bersama dengan umat. Contohnya ketika saya menjalani tugas saya sebagai fasilitator di lingkungan-lingkungan baik dalam paroki Kelapa Gading maupun paroki-paroki yang lain ya. Hal-hal yang menyenangkan itu kurang lebih adalah ketika saya diingatkan oleh ayat yang kita dengarkan hari ini, bahwa tidak perlu membawa bekal, tidak membawa apa-apa dalam perjalanan kita. Kadang-kadang kalau baru selesai kerja, waktu sudah menjelang malam, menjelang waktunya harus hadir di rumah umat untuk menjadi fasilitator. Kadang saya merasa lapar, apa saya perlu ya bawa bekal di jalan supaya nanti pulangnya nggak terlalu kelaparan atau jadi sakit mah dan sebagainya. Tapi saya selalu ingat bahwa Tuhan katakan jangan bawa bekal. Ya sudah, saya jalan aja. Yang lucunya adalah ketika saya tidak membawa apa-apa, pulangnya itu bawaannya banyak. Saya selalu ditunjukkan oleh Tuhan kasih-Nya yang begitu luar biasa dari umat-umat yang begitu menunjukkan sayang dan cintanya kepada saya ketika menjalani tugas perutusan saya. Selalu ada saja yang harus saya bawa pulang. Terima kasih banyak kepada semua umat yang selalu memberikan kesempatan bagi saya untuk menaburkan benih-benih firman Tuhan kepada semua umat dimanapun kalian berada. Terima kasih juga kasih sayang yang sudah tunjukkan kepada saya. Segala perhatian yang diberikan oleh umat dimanapun selalu menjadi semangat bagi saya untuk terus bersuka cita mewartakan kabar gembira Tuhan. Terima kasih, saya berbahagia karena bisa dipakai Tuhan untuk menjalani tugas perutusan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa, salam Fresh Juice. Oh ya, hari ini adalah hari yang berbahagia. Saya ingin mengajak teman-teman semua, mari kita siapkan hati kita mau berdoa secara khusus, mengucap syukur untuk hari ulang tahun Koyofi yang kita kasihi. Selamat ulang tahun Koyofi, mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, dengan penuh sukacita kami datang mengucap syukur kepadamu karena Engkau Allah yang baik, yang selalu menaburkan benih-benih firman-Mu dalam hati kami, dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami dengan terus mengandalkan Engkau dan berpegang pada firman-Mu. Bapa, secara khusus pada hari ini dengan penuh sukacita kami juga datang mengucap syukur kepadamu untuk hari ulang tahun saudara yang kami kasihi, saudara Yofi Setiawan. Ya Bapa,
kami bersyukur karena Engkau hadirkan di tengah-tengah kami pribadi yang begitu baik, yang selalu menjadi berkat bagi umat-Mu, terutama bagi semua pendengar renungan dari Fresh Juice. Bapa, di hari ulang tahun Ko Yofi, kami memohon kepadamu, berkatilah ia, anugerahkanlah baginya usia yang panjang, yang disertai dengan kesehatan yang baik, sukacita, damai sejahtera, dan rejeki-rejeki yang terus berlimpah dalam kehidupannya. Ya Bapa, peliharalah kehidupan Ko Yofi dan keluarganya. Berkati ia dengan hikmat kebijaksanaan-Mu, agar ia Engkau mampukan menjadi suami yang baik bagi istrinya, juga Bapak yang baik bagi anak-anaknya. Terlebih dalam segala talenta-talenta yang Engkau sertakan dalam hidupnya, bahkan mampukan ia untuk terus bertumbuh dan berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah Ko Yofi ya Tuhan dalam segala pekerjaan, karya usaha dan pelayanan-pelayanannya. Segala sesuatu yang ia kerjakan dalam nama-Mu, dan Engkau buat ia berhasil, dan Engkau mampukan ia senantiasa Tuhan untuk hidup di dalam terang-Mu. Terima kasih Bapa, kami persembahkan saudara kami ini dalam tangan kasih-Mu. Peliharalah ia dengan kasih setia-Mu. Biarlah segala yang ia kerjakan Tuhan sungguh-sungguh boleh memuliakan nama-Mu. Semua doa ucapan syukur ini kami persembahkan bersama dengan Bunda Maria dan dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat ulang tahun Ko Yofi. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 18 Oktober 2023. Terima kasih kepada Feica Novi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.